Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semuanya sehat, Ibu cantik. Pangestu Ibu Nyai sehat walafiat. Alhamdulillah. Sakonduripun Ibu Nyai mugi-mugi sehat walafiat. Langsung mawon Ibu Nyai monggo kagem mimpin tawasul ugi maidah hasanah saha tunganipun sekalian dipimpin kalian Ibu Nyai nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Tafadhal Ibu Nyai. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma ba'du. Sebelum kita ngaji lebih lanjut, mari kita baca Fatihah satu kali, kita tujukan untuk semua yang terlibat di pengajian keluarga besar Sunan Ampel, Majelis Taklim Iwafit on Air. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tiada satupun yang tercecer dari ridhonya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Saya dengar ada suara Bapak, sepertinya ada satu suara tinggal mendengar. Saya selalu Bapak bersamai ibu-ibu yang tergabung di Majelis Taklim Sunan Ampel. Ya Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang solehah di kelompok pengajian Sunan Ampel Majelis Taklim Iwamit on Air. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan menjadi sebuah kebersamaan yang menurut orang alim, mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menyemangati kita untuk semakin taat kepada Allah. Dan apa yang saya ucapkan dari mulut saya berharap akan semakin membuat saya juga ibu-ibu tergerak untuk semakin mendekat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita sanjung agungkan sholawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, mudah-mudahan sholawat salam yang selalu kita sanjungkan kepada kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad akan membuat kita menjadi golongan manusia yang besok pada saat manusia hiruk pikuk dalam kebingungan, gundah gulana dalam kegelisahan, kita mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena mendapatkan syafaatul uzma di baginda agung Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Mohon izin Ibu, sebelum kita ngaji lebih lanjut, kita berjawab salam kepada Nabi Muhammad. Bapak, Assalamualaikum jaina
السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك دعينا الأنبياء السلام Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ibu, Bapak, wajib kiranya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pagi hari ini mulut kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memuji insan agung, yang karena insan inilah panjenengan saat ini mengajarkan pengajian, yang karena insan inilah akhirnya Nur Laila bisa berdakwah bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim Sunan Ampel. Tiada lain yaitu yang baru saja kita baca sholawat salam atas beliau, yaitu Nabi Muhammad. Alhamdulillah mulut ini masih bisa digerakkan untuk menyebut asma Rasulullah. Alhamdulillah tubuh ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bergerak demi agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, sungguh nikmat yang sangat sempurna ketika Allah takdir kita menjadi hamba yang memiliki Allah sebagai Tuhan kita, yang memiliki Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, yang memiliki Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ibu-ibu, ya Allah, saya mohon maaf karena tadi tidak bisa mengikuti dari awal sehingga saya tidak mengetahui satu persatu nama dari petugas dari pengajian pada pagi hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, salam hormat saya kepada Ibu Ketua Majelis Taklim, salam hormat kepada seluruh pengurus, salam hormat kepada semua petugas pada pengajian pagi hari ini. Selanjutnya kepada Ibu Puji Lestari, terima kasih Ibu, lantaran panjenengan saya bisa bergabung mentautkan hati bersama dengan ibu-ibu di keluarga besar Majelis Taklim Sunan Ampel. Kemudian perlu kami mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Puji Lestari kepada saya, bahwa Ibu Puji Lestari saat ini tasyakur kepada Allah karena sang suami tercinta yaitu Pak Sun Mawan, putra dari Bapak Puryono, saat ini ambal warso yang ke-38. Mudah-mudahan Bapak Sun Mawan sebagai nahkoda di keluarga Ibu Puji Lestari senantiasa Allah berikan bimbingan sehingga membawa keluarga menuju kepada dermaga kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya kita kirimkan doa kepada orang tua Bu Puji, yaitu Bapak Paijan bin Bapak Suhud dan Bu Sumarmi binti Bapak Saikon. Selanjutnya juga kita kirim doa untuk pertuanya Ibu Puji, yaitu Pak Puryono bin Pak Sarwani dan Ibu Wakini binti Pak Paijo. Di samping itu kita juga akan berdoa untuk putri Ibu Puji, yaitu Ananda Siti Humaira. Mudah-mudahan Nduk Siti Humaira Allah takdir menjadi anak yang qurrata a'yun saat sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang didapat akan membimbingnya menjadi manusia yang berguna
bagi bangsa, agama, dan negaranya, serta bisa sebagai jembatan menuju kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Selanjutnya juga kami memberikan doa kepada komit yang sebentar lagi akan punya hajat tabligh akbar. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di komit semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan acara bisa berjalan dengan lancar. Semua yang sudah saya sebutkan tadi, mari kita kirimi Fatihah ingkang masih hidup. Mudah-mudahan kebaikan, keberkahan, keselamatan, kesuksesan semuanya Allah limpahkan kepada beliau-beliau, dan kepada yang sudah sumarin, mudah-mudahan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, itu doa di awal pertemuan sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan ngaji pagi. Tema ngaji pagi kita hari ini, karena ini kaitannya dengan ulang tahunnya Bapak Sun Mawan, suami terkasih Bu Puji Lestari, maka kita akan ngaji tentang waktu. Jagalah 5 perkara. Insya Allah panjenengan sudah sering mendapatkan tema pengajian ini. Jagalah 5 perkara. Sebelum yang 5 perkara itu akan datang. Apakah yang 5 itu? Yaitu pesan agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilrani Muhammadan qabla hamsin. Nomor 1, hayataka qabla mautika. Wahai Ibu Puji Lestari, wahai Pak Sun Mawan, wahai ibu-ibu yang saat ini mendengarkan suara saya, semuanya saja kita angsal pesan dari Rasulullah. Apa itu pesannya? Jaganan 5 perkara. Tak durunge teko 5 perkara liyane. Parane kau. Apa itu? Jagalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Alhamdulillah awake dhewe tasik diparingi hidup. Mudah-mudahan dengan hidup yang Allah karuniakan kepada kita bisa menjadi bekal kita pada saat nanti kita mati, kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kesentausaan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada saat hidup di dunia. Mumpung masih hidup, gunakan waktu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk banyak mengenal Allah, untuk banyak taat kepada Allah, dan jauhkan dari apa yang tidak diridhoi Allah, jauhkan dari apa yang Allah tidak sukai. Kula lan panjenengan sedaya tasih ore berarti ambekan. Kula kali panjenengan ore berarti ambekan. Berarti nafas yang keluar dari hidung kita ini mengalami 2 hal. Bisa jadi pada saat kita mengeluarkan desah nafas ini, kita sedang berada dalam ketaatan kepada Allah. Bisa jadi desah nafas yang sedang kita lakukan ini, kita sedang berada dalam kemaksiatan. Mengingat waktu, di balik kehidupan ada kematian, maka saya secara pribadi berusaha, ya Allah, setiap hembusan nafas ini jadikanlah ya Allah sebagai hembusan yang berisi ketaatan kepada Engkau ya Allah. Karena duh mandiahne ya kaya apa getune, duh mandiahne ya kaya apa rugine. Nalika di ujung kematiannya desah nafas berada dalam kemaksiatan. Muga-muga
Kula lan panjenengan sedaya, apalagi panjenengan yang berada di negeri orang, sik sempat-sempate, sik kober-kobere, kok sik kepikiran memikirkan dakwah. Ini termasuk nikmat dari Allah yang sangat luar biasa, Bu. Kadung di Indonesia biasalah ya kita ngadakan pengajian, biasa di negeri sendiri mayoritas juga Islam. Tapi panjenengan, Ibu, panjenengan tantangan banget di negeri orang yang minoritas Islam sebagai agama di sana. Tapi jenengan kayaknya fine aja, enjoy aja. Kayaknya panjenengan jenengan lebih maksimal kayaknya dakwah di sana dibanding ketika panjenengan berada di desa masing-masing. Apa kira-kira begitu ya, Bu Puji? Gitu. Nah, Bu, Karena kayak lebih, iya, lebih ini. Iya. Alhamdulillah, Bun. Kayaknya lebih apa ya? Saya ngerasa jenengan itu iya, jenengan ada kesempatan untuk terus. Iya, saya walaupun dalam keadaan terjepit tapi ada kesempatan. Nah, itu saya akan kembangkan kalimat terjepit panjenengan, Bu. Ternyata Allah akan membuat kita biar semakin berzikir kepada Allah. Itu Allah ciptakan kesempitan itu pada kita. Buktinya kan kesempatan panjenengan di sana beda dengan kesempatan saya. Tapi dengan kesempatan yang sempit jenengan justru lebih luar biasa ingin ngaji ini gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin jenengan mah biasa aja. Terus biasa yasinan, biasa begini begitu, mungkin kesan yang dirasa pun juga beda. Tapi jenengan di sana sekarang ini ya Allah, nopo ya Bu, nopo nggih corongan Matikan ya Bun. Tapi nekat. Lah ya itu loh, jenengan di sana kan tantangan tuh Bu, maksud saya gitu loh. Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa Bu, ya Allah, nikmati ya Allah. Mudah-mudahan selama jenengan mungkin Dek mereka mungkin 5 tahun atau 4 tahun kegiatan dakwah panjenengan mudah-mudahan akan memperberat timbangan amal soleh panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu mohon maaf, suara saya jelas enggak? Jelas Ibu Nyai, jelas alhamdulillah. Nggih. Nah, wonten mriki niki mboten saged jawab, berarti Bu Nyai niku dalam keadaan mood kalih nyambut damel. Nyuwun pangapunten Ibu Nyai, tapi insyaallah istiqomah, nggih istiqomah mendengarkan menyimak. Nggih. Rame. Bu jeneng ini kan ya orangnya kadang lebay gitu ya, kadang jenengan jangan bikin saya suara agak tersendat ya. Jenengan ojo matur mau ya punya saya sekarang lagi sambil kerja, ojo matur gitu ya Bu, karena saya sekarang di kantor. Lah pripun ta Bu Nyai, lah kalih glemprangan menika Bu Nyai. Nggih. Nyuwun pangapunten. Enggak, saya dengan kalau tahu sekarang saya itu lagi dalam keadaan kita video callan, saya air mata saya ini lagi Bu, lagi jatuh di pipi saya karena saya bayangkan jenengan ayo sampai direwangin, tidak usah bersuara untuk mendengarkan ngaji saya. Karena di situ jenengan itu berada di bawah kekuasaan orang, artinya majikan gitu. Tapi jenengan tetap melakukan itu gitu loh. Apa sih yang jenengan cari? Apa sih sebetulnya yang jenengan mau sampai segitu-gitunya? Kan ngoten toh Bu. Kalau ini Gusti Allah Bu Nyai. Nggih. Berat Bu. Kalau bukan karena Gusti Allah. Kalau bukan karena ada tanaman iman yang sangat kokoh, nggak mungkin Bu, nggak mungkin. Ngapain juga saya harus bersiko melakukan kegiatan ngaji, nggak mungkin jenengan melakukan. Tapi ini jenengan lakukan karena itu satu memang pasti mengharap ridho Allah. Yang kedua ya karena jenengan tanaman iman panjenengan insya Allah Bu kokoh. Kenapa? Allah kokohkan iman panjenengan berada di tempat yang sempit.
Makanya jangan pernah suudzon kepada Allah ketika kita berada dalam keadaan mungkin yang menurut kita nggak sesuai keinginan kita. Tapi ternyata di balik kesempitan waktu di negeri orang justru menyala-nyala semangat jihad untuk agamanya Allah pada panjenengan semuanya. Papa juga, panjenengan tinggalkan keluarga, jenengan tinggalkan anak, jenengan sekarang di sana kerja demi keluarga. Saya sempat-sempate untuk berdakwah dengan cara bergabung di pengajian ini. Ya Allah, maaf Nur Laila nggak tahu doanya mandi atau tidak, tetapi wahai orang-orang yang sedang mencari nafkah demi keluargamu, percayalah apa yang kau lakukan selagi niatmu adalah demi kebahagiaan keluargamu, insya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetap yakinkan, sandarkan, mantapkan, kokohkan dalam genggaman bahwa sebaik-baik penolong adalah Allah, sebaik-baik pelindung kita adalah Allah, dan itu sudah jenengan lakukan, dan itu sudah jenengan praktekkan. Buktinya jenengan di sana ngaji dalam kondisi yang saya tidak tahu, tapi jenengan punya kepasrahan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, Allah lah penolong panjenengan. Apapun yang terjadi, Allah lah pelindung panjenengan. Semangat Ibu, semangat Ibu. Mudah-mudahan kerja pagi semangat Ibu Nyai, nggih pangestunipun tetap semangat. Semangat kerja panjenengan, insya Allah nanti melabeti tembus terhadap semangat keluarga yang di rumah untuk tetap mendoakan bundanya yang berada jauh di keluarga. Muka-muka keluarga yang ada di Indonesia sama-sama semangat untuk berusaha mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam punyai. Saya tak benarkan suara saya. Tang Ibu tadi bilang saya karena sambil kerja itu saya gembeng, saya itu gembeng Bu. Saya itu gembeng. Mohon maaf. Oke. Semangat Ibu. Yang kedua Ibu, pertama tadi jagalah hidupmu sebelum matimu tiba. Dimanapun engkau hidup, jagalah hidupmu dengan iman yang sudah Allah berikan kepadamu. Jaga dimanapun dan kapanpun engkau menjaga agamanya Allah. Andai pada saatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka bumi di mana engkau meninggal menjadi saksi bahwa engkau adalah sebagai penyembah Allah, sebagai kawulanya Allah, sebagai kawulane Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang kedua, Ibu nanti jenengan bisa tanya jawab ya, bisa dikembangkan di tanya jawab. Selain menjaga hidup sebelum kematian itu datang, maka jagalah juga apa itu? Waina qabla fakrika. Jagalah kayamu sebelum fakirmu. Mohon maaf Ibu, bukan bermaksud apa. Saya tahu jenengan yang saat ini sedang kerja itu identik dengan jenengan banyak kemudahan insya Allah dari sisi ekonomi. Ada perbaikan, ada peningkatan, ada kelonggaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan panjenengan merelakan berpisah dengan keluarga demi mencari nafkah. Karena itu kecukupan yang Allah berikan sebelum Allah nanti akan mengambil kembali kecukupan itu, maka gunakanlah kecukupan itu di jalan Allah. Termasuk yang saya tahu, saya sering diundang di acara pengajian teman-teman begini, teman-teman banyak yang sedekah di Indonesia, ada yayasan disumbangkan di Indonesia, ada acara santunan anak yatim disumbangkan di anak yatim, ada pendirian masjid di luar negeri disumbangkan. Insya Allah harta-harta yang dititipkan itulah nanti akan menemani kita pada saat tidak ada teman ketika menghadap Allah, maka harta-harta yang disedekahkan itulah yang akan menjadi teman kita. Di samping itu
Shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari bala, dari musibah, dari malapetaka, dari kesedihan, dari penderitaan dan yang lainnya. Termasuk Bu Puji mengundang saya ini juga bertasyakur dengan mengirimkan doa kepada beberapa orang yang sudah saya sebutkan tadi. Bu Puji, yakinkan di hati jenengan bahwa apa yang kau lakukan, apa yang panjenengan lakukan pada saatnya nanti akan berbalas. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Artinya siapa yang menyayangi maka akan mendapat hukum, pada saatnya nanti akan disayangi. Bu Puji saat ini menanam kebaikan kepada keluarga, menanam kebaikan kepada orang tua, kepada moro tua, kepada anak. Pada saatnya nanti kebaikan yang panjenengan tanam Allah akan tampakkan. Di samping nanti akan berbalas ketika di akhirat. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Semua kebaikan nanti akan Allah tampakkan. Di dunia pun kita juga mendapatkan balasan dari amal baik yang kita lakukan. Berupa apa? Hidup ayem, tentrem, tenang. Hidup Allah selamatkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Hidupnya selalu ingin dekat dengan kebaikan. Kalau ada di kita merasa merasa enak kebaikan, kalau ada kebaikan itu rasanya nggak mau diam gitu ya, nggak mau tinggal diam. Rasanya pokoknya aku kudu melu bisa neng tak madur. Nah, engkau tak bisa neng mon beda pengajian. Saya nggak bisa diam kalau ada acara sumbangan-sumbangan seperti itu. Insya Allah saya pernah baca itu ya. Insya Allah itu salah satu tanda rezeki kita berasal dari rezeki yang halal, yang insya Allah yang bersih. Insya Allah begitu. Dan yang kita lihat kan teman-teman, gelora untuk bersatu dalam kebaikan kan sangat luar biasa. Bergabung di macam-macam majelis taklim itu insya Allah termasuk salah satu indikasi bahwa rezeki kita adalah rezeki yang barokah. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bu, mohon maaf saya tak sholawatan sedikit panjenengan jawab nggih. Ya ayyuhan nabi. Jangan jawab Bu. Kalau ya. Kalau di situ ada gerakan ya tidak usah. Kalau di situ ada pos tidak usah, dibatin aja. Saya ulangi ya, minimal dengarkan suara saya saja. Nabi Allah wal kaukabu durri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabu durri tanuhal ghaibi anta imamul ghaibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi. Selanjutnya mungkin agak saya percepat, nanti Ibu biar bisa tanya jawab ya. Itu tadi pesan 1, pesan 2, pesan yang ketiga, jagalah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. 1, jaga hidupmu. Yang kedua, jaga kayamu. Yang ketiga, jaga waktu luangmu. Maksudnya waktu luang, alhamdulillah jenengan sekarang masih banyak waktu yang Allah berikan sehingga punya kesempatan untuk ya termasuk seperti ini, termasuk ngaji, termasuk melakukan banyak-banyak kegiatan ibadah yang lainnya. Selagi masih ada, manfaatkan sebelum kesibukan itu datang. Nanti kalau panjenengan pulang ke Indonesia punya menantu, kemudian menantunya hamil, sudah sibuk dengan momong putu, mungkin tidak berkesempatan untuk aktif di pengajian. Selagi senyampang masih ada waktu untuk giat, karena
masih ada kesempatan, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan pernah ketika kita berada di waktu malam, ya Allah, kok gak ndake isu toh ya. Jangan. Ketika berada di waktu malam, maka nikmatilah di waktu malam itu dengan ibadah kepada Allah. Karena nggak usah disusu-susu pun, waktu pagi nanti juga akan tiba dengan sendirinya. Begitu tiba di waktu pagi, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan di waktu pagi. Jangan sibuk, yo kok randang ke awan. Begitu waktu siang datang, yo kok gak endang sore. Ini artinya orang yang hanya menyibukkan memikirkan waktu, tapi tidak menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Oke, selanjutnya yang nomor 4 ya. Jaga sehatmu. Jaga sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kenapa sehat perlu dijaga? Karena sehat itu mahal. Kenapa ada rumah sakit? Karena itu tempat untuk menyehatkan orang-orang yang sakit, biar bisa kembali aktivitas. Karena itu ketika sehat, sekali lagi sehat, maka gunakanlah sehat itu untuk Allah, jangan untuk kemaksiatan. Gunakanlah sehat itu untuk Allah, jangan untuk setan, sehingga nanti kita tidak akan berada dalam penyesalan. Selanjutnya nanti silakan Ibu tanya jawab, bisa kita kembangkan. Yang nomor 6, pesan Rasulullah kaitannya dengan waktu. Syababaka qabla harumika. Jaganan waktu mudamu. Gunakan waktu mudamu dengan sebaik-baiknya sebelum tiba masa tuamu. Kenapa? Muda dinasihatkan Rasulullah karena waktu muda adalah waktu di mana fisik masih kuat, di mana insya Allah kesehatan juga masih banyak dirasakan. Beda ketika kita sudah tua, banyak keluh kesah penyakit yang asam urat ya, yang kolesterol lah, yang kadar gula lah, yang apalagi yang inilah yang itulah. Karena itu ketika masih muda, gunakanlah waktu muda ini untuk Allah. Apa yang bisa kita lakukan di waktu muda dengan ibadah-ibadah sunat, kalau bisa duha, mumpung cek enom, undang dilakoni. Ini ngomongi saya sendiri juga, Bu. Kula ngaji ngeten iki mboten ngomongin jenengan tok, mboten. Ngomongi saya sendiri. Karena saya sendiri juga masih banyak kekurangan. Mumpung cek enom, mumpung cek kuat, mumpung cek sehat, ayo setelah tahajud kita sempatkan kita lakoni. Engko kadung wis tuwek, gak kuat lakoni, mumpung cek enom, ayo kita raih kesuksesan di masa tua dengan cara apa? Cek enom, endang lakoni sholat duha. Mumpung cek enak kesempatan sholat sunat qobliyah ba'diyah kita jalani. Mumpung enak kesempatan Quran kita baca. Mumpung enak kesempatan semua waktu kita gunakan dalam kebaikan dan kebaikan. Itu Ibu ringkasan ngaji saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita kembangkan di tanya jawab kersane lebih lebih berkesan. Ngaten Ibu, monggo MC bisa dibantu untuk menyampaikan. Punyai di syukran kasiran jazakillah khairal ahsanal jaza dumateng punyai nggih. Sampun margi mauidhah hasanah. Mugi-mugi jamaah sakit nampi, sakit nglampahi napa ingkang sampun dados wejangan Ibu Nyai menika nggih. Kanthi semangat nggayuh ridhoning ilahi rabbi wonten negeri Taiwan, wonten negeri Hong Kong, Singapura, masyaallah niki. Wonten Indonesia nggih masyaallah nggih. Kagem sedaya jamaah monggo upami wonten pertanyaan ingkang badhe nggih diterusaken dumateng Ibu Nyai monggo jamaah. Insyaallah wonten kesempatan nggih. Diberikan kesempatan kagem panjenengan sedaya monggo. Masyaallah nggih, mungkin pertanyaan Ibu, stopirnya Ibu mau tanya 20 pertanyaan tak layani. Saya di kantor lagi sendiri. Masyaallah. Monggo jamaah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunan Ampel. Istiqomah yuk. Allahu Akbar, barakallah. Bunda, kenapa ya
sini Ibu Wina kan niki punya nggih Bu Wina ditepanaken asmane Ibu Wina. Ya, kan Bagaimana saya Wina dari Indramayu Bunda. Oh iya, siap. Nggih. Kenapa Bunda ya? Di sini kan kita sambil bekerja gitu ya. Kadang kurang tidur gitu ya. Tapi hawanya itu kita itu happy gitu ya Bunda ya. Apa mungkin karena kita itu tidak mikir beli beras atau beli cabai atau bahan dapur itu gitu Bunda. Karena kita punya gaji. Tapi kalau kita udah pulang Indonesia, walaupun kita sudah tinggal di rumah sendiri, jadi bos gitu, jadi lopanian gitu ya Bunda ya. Nggak ada yang ngatur, nggak ada majikan, jadi nyonya. Tapi pikiran kita itu pusing Bunda. Apa karena mikirin bahan dapur kan kelihatan, beras nggak ada, Sabun habis, nggak ada, sabun habis, seperti itu Bunda. garam habis. Karena kebanyakan itu malah pulang Indonesia ekonomi sulit ini itu gitu. Jadi kita yang di sini itu apa mau pulang atau enggak gitu. Ya pasti kita pulang karena negara Indonesia itu kan negara kita ya Bunda. Tapi sampai kapan punya pikiran seperti ini Bunda? Dan itu Iya. Pertanyaannya sama Bu Nyai bagaimana ini? Iya, ini saya pertanyaannya udah nyantai aja ya. Bu MC nyantai aja ya. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Coba, kalau boleh tahu Bunda ngerasain begini itu karena apa coba? Bunda jawab dulu. Bunda kok punya kayak gini itu juga yang jenengan rasa karena apa? mungkin kebanyakan itu di ekonomi Bunda. Gitu ya. Oke. Iya. Maaf kalau Bu MC yang panjenengan rasakan apa sama seperti seperti yang di Indramayu? Kula tiange bersyukur mawon Bu Nyai. Alhamdulillah tesih enten amanah nggih. Putra-putrine mungkin tesih sekolah butuh biaya. Nah, takut untuk masa depan anak itu lebih buruk dari kita. Jadi kita perlu berjuang. Seperti itu Bu Nyai kalau kula. Nek ngoten niku nggih. Enggak ingin meninggalkan anak putune lemah gitu ke dalam keadaan lemah atau miskin ngoten niku nggih. Jadi Bu Nyai nyuwun pangapunten. Jadi tetap ekonomi ya Bunda ya. Iya. Jadi tetap ekonomi. Nggih. Jawes. Sekarang begini, Ibu, kalau soal alasan kenapa ya Bu Nyai, saya kalau di luar negeri itu kok padahal di sini kita itu boleh dikata kita berada dalam kekuasaan orang lain, tapi kok malah justru seperti merdeka itu perasaan ya happy, fine. Padahal kita ngaji juga diawasin, tapi kok apa ya ada rasa tertekan tidak ada. Apa karena kami itu nggak melihat kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya? Oke, ngeten nih Bu. Ya mungkin jawaban saya juga beda dengan orang yang lain karena pertanyaan jawabannya Bunda Indramayu ini sebetulnya jawabannya ada pada masing-masing orang, tetapi Allah itu maha pemberi keputusan. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha tahu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha segalanya. Allah maha tahu. Allah maha tahu bahwa engkau di negeri orang itu dalam kekuasaan orang lain. Allah karena tahu bahwa kita berada di negeri orang lain, maka Allah berikan rasa nyaman itu. Karena betapa Allah nanti akan sangat kasihan kepada kita sudah berada di negeri orang lain, masih tertekan juga, masih banyak pikiran yang harus diselesaikan juga. Jadi ini bentuk kasih sayangnya Allah. Kenapa ketika jenengan di luar negeri itu ada perasaan happy? Ini makanya harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana andaikan panjenengan di luar negeri masih juga harus memikirkan yang di rumah ngepel, mama berapa
tambangnya habis, mama listriknya waktunya bayar, mama gimana ini kakek sakit. Betapa ketika jenengan di luar negeri harus pusing karena belum menyelesaikan tugasnya juragan, masih juga dibeli terus sama yang di Indonesia. Ini salah satu bentuk sifat kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada panjenengan. Kalau panjenengan merasa kalau di sana panjenengan happy, merasa terbebas dari begini, tapi ketika kembali di Indonesia, maka akan kembalilah pikirannya adalah masalah ekonomi. Kemudian kenapa Bunda kalau sudah di Indonesia, saya menjadi berpikir kembali ekonomi begini, merasa perasaan tidak nyaman, tidak apa. Satu, kembali kepada Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Karena kita sudah berada di Indonesia, tingkat tingkat jarak itu juga lebih dekat. Allah menginginkan pahala kita itu tidak kalah ketika panjenengan berada di luar negeri. Makanya panjenengan diberi tantangan nafsu untuk macam itu tadi, rasa seneng ke Indonesia, sumpek maneh duit entek, kepengin merono maneh. Dan ini menghadapi nafsu yang seperti ini butuh kesabaran. Dan pada saat membutuhkan kesabaran, Anda mampu melakukannya. Maka panjenengan mampu melakukan, menahan diri untuk tidak marah-marah, untuk tidak apa. Ketika sudah berada di Indonesia dengan keterbatasan, mungkin dengan keterbatasan ekonomi atau tidak terbatas ekonominya lah. Tapi panjenengan ada upaya, syukur. Maka panjenengan disempurnakan pahalanya oleh Allah. Jadi ketika di luar negeri kita tidak bisa lepas dari rahmatnya Allah, ketika di Indonesia sama seperti itu. Inilah Allah yang maha baik kepada kita. Karena itu sebagai balasan Allah yang sudah maha baik kepada kita, maka saatnya tasyakur kita kepada Allah harus semakin kita cerdaskan. Kalau masih ada pikiran saya di luar negeri lebih nyaman, ekonomi merasa lebih mapan, kemudian kembali ke Indonesia, padahal sudah jadi nyonya, tinggal duduk-duduk, tapi hati masih juga kurang nyaman dibanding ketika di luar negeri, hentikan. Itu adalah salah satu dari kecohan setan untuk menjauhkan Anda dengan keluarga, padahal kecukupan sudah ada. Dan panjenengan sekarang pergi ke luar negeri adalah karena faktor memperbaiki ekonomi. Kenapa ketika ekonomi sudah baik, nafsu masih saja tidak bersyukur? Ini adalah kobaran setan yang membuat kita biar jauh dari syukur. Orang kalau sudah jauh dari syukur, maka hidup tidak bahagia. Kalau sudah hidup tidak bahagia, maka ya hidup menjadi tidak terarah. Kalau hidup sudah tidak terarah, maka yang ada adalah akan meniadakan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau sudah begitu, bahaya. Makanya mulai sekarang nerimo ing pandum. Uripe ayam, rumongso aman, tulunge rasa tandayan iman. Sampar narimo najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pengiran. Mama yang ada di Indramayu, semangat mulai sekarang, ubahlah. Ketika di luar negeri bahagia, di Indonesia harus lebih bahagia. Kenapa? Disitulah tumpah darah kita yang insya Allah kita akan mati di bumi pertiwi Indonesia. Begitu Bunda. Kalau kurang puas, coba tanya lagi, akan saya bantu untuk saya puaskan. Masya Allah. Jadi ya Bunda ya. Ikut kayak Uma saja lah Bu Wina. Di mana-mana bersyukur ya, di buminya Allah bersyukur terus. Wa ardullahi wasi'ah. Di buminya Allah tetap bersyukur. Ya, monggo Bu Wina, nggih semangat, nggih di sini ada sama-sama sahabat, nggih sama-sama saudara seperjuangan, seiman, seagama. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Matur nembah nuwun sangat Ibu Nyai pencerahannya. Mugi Ibu Wina saged nampi nggih. Bisa menerapkan nggih Bu Wina, bisa diterapkan ya. Ini soalnya mboten Jawi tapi Indramayuan. Oh iya. Nggih.
salajengipun monggo jamaah enten sing badhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel. Istiqomah yuk. Allahu Akbar, barakallah. Pangaken Bunda kula Umi Hasanah saking Banyuwangi. Hawanya di Bayen. Ya Bunda niku menyambung kali Bu Wina. Kalau Bu Wina niku di Indonesia katanya apa memikirkan yang tadi ngoten nggih. Kalau ini kalau saya ini di Taiwan Bunda sebenarnya juga sudah ingin pulang gitu Bunda nggih. Tapi karena masih terikat kontrak. Terus itu yang di rumah itu anak itu sudah di rumah itu Bunda tidak mau, maksudnya tidak mau kan asalnya ke pondok gitu Bunda di sekolah ya kuliah. Nah sekarang itu kula dikengken wangsul ngoten Bunda. Kalau nanti aku di rumah beliaunya mau ke pondok lagi gitu ngoten nggih. Kali kuliah ngoten. Nah terus niki yang kula ingin solusikan nggih. Kula niku tasik kontraknya dereng kelas ngoten niku kalau mohon solusinya niki diterusaken napa niku menuruti langsung pulang maksudnya menuruti anak gitu Bunda nggih. Mohon solusinya. Saya potong dulu, kontraknya masih berapa lama? Insya Allah masih 1 tahun kurang Bunda. 1 tahun kurang ya. Oke. Terus si anak jadi sekarang ini enggak mau mondok, enggak mau kuliah karena mamanya tidak mau pulang. Kuliah mawon tapi untuk pondoknya ini pun tasik napa niku berhenti ngoten Bunda. Maksudnya di rumah. Semester berapa? Semester 6. Oke. Sama nanti lampun kula habis kontrak niku pun lulus ngoten Bunda, lulus kuliahnya ngoten. Maaf, menurut saya loh ya, Nduk ini kan sudah semester 6, insya Allah dia lebih dewasa, lebih bijak dalam menyikapi permasalahan di depan matanya. Ajak bicara Ibu. Saya tadi kan tanya kontraknya tinggal 1 tahun kurang. Beri pemahaman kepada anak sayang, ibu bukan tidak mau pulang sih. Kamu tahu kan, ibu lakukan sampai pisah denganmu, dengan keluarga, kan juga demi keluarga. Oke, sekarang kuliah aja, kuliah tuntas no sayang. Ibu tak habiskan kontrak. Kan eman-eman juga dari segi dana. Dulu ibu bisa masuk kan juga butuh dana kan. Dan ini kan tidak lama. Nanti nduk pakai untuk kegiatan di kampus nggak berasa, tahu-tahu masa kontrak ibu sudah habis. Enak kan? Jadi kasih tahu dia jangan terlalu fokus dengan ibunya, suruh fokus dengan kuliahnya. Semester 6 kan ini sudah hampir ke skripsi gitu ya. Insya Allah nanti beri pemahaman begitu, libatkan waktu mundo untuk kegiatan kampus. 1 tahun nggak ada itu nggak lama. Apalagi nanti kalau nduk wis sama teman-temannya ada kegiatan apa HMI apa BMII atau GMNI gitu, insya Allah nggak berasa tahu-tahu masa kontraknya mama habis, surprise Bunda waktunya pulang. Ngoten Ibu. Ini kuliahnya niku tasik Bunda. Terus masalah kula niku pengen kula niku kuliah kan kalih mondok Bunda. Saniki niku kalau waune niku memang napa meresepah niku pun tua terus ngopeni niku sing meresepah kula ngoten lah saniki sampun dipundhut saleh sing kosong ngoten lho pun dadose teng mriku niku kalih bapake ngoten terus teng pondok niku mungkin napa keenakan teng griya ngoten nggih terus teng pondok niku sakniki mboten turun nggih. Oke. Nggih. Menurut saya putri jenengan termasuk anak yang menurut saya Bu, karena tidak semua anak itu gelem telaten ngopeni mbah, tapi putri jenengan sampai keluar dari pondok demi nenek. Ini sudah nilai yang sangat plus Ibu. Oke, satu sisi dia keluar dari pondok, tapi kan keluar dari pondoknya bukan untuk sesuatu yang nggak manfaat, tapi kan demi neneknya. Ini apresiasi Bu. Apresiasi luar biasa. Insya Allah nanti juga akan benar sama jenengan sama suami jenengan, insya Allah. Terus kalau sekarang misalkan dia mungkin karena keenaan di rumah gitu ya, coba aja lah diajak ngomong, Nduk
sampean neng pondok neng anu nyapa tuh sayang, engko bene anu to sampean S1, mari ngono ya pondokan pisan, bek sampean lho wis iso ngrumat Mbah Huti, ibu bangga, wis pokoknya anak ibu luar biasa banget. Tapi cobalah sayang, coba kembali ke pondok lagi. Misalkan dia ndak mau, sebabnya apa sayang ndak mau? Coba kalau bisa, ibu akan bantu apa sih yang bikin kamu menjadi kurang tertarik untuk ke pondok lagi? Tanyain begitu ibu. Atau kan jenengan kasih nomor saya biar sharing sama saya. Mungkin nggak ada yang rawat bapaknya itu Bunda. Oh, anak tunggal kan Bu? Gede. Nggih, ya tunggal Bun. Oh, anaknya wis gede, bapaknya wis gede kok. Terus bapak tasik 6 toh? Ya tasik Bun. Nah, Manu ini berarti motivasi Hmm. juga harus dari bapak. Andai alasannya bapak, aku kan kasihan sama bapak nggak ada yang rawat. Bapaknya harus tampil sebagai laki-laki yang perkasa. Nduk bapak sehat demi engkau. Bapak siap untuk mandiri. Wes budal neng pondok. Awakmu mondok nduk iku dadi tombok keselip bapak. Bapak malah akan tambah loyo ae lek nguwasi nduk iku ngurmati bapak. Saatnya nduk ini adalah saat-saat menuntut ilmu. Wes nduk neng pondok. Iki akan jadi supportnya bapak, jadi tombolnya bapak, jadi vitaminnya bapak. Jadi bapak jangan sampai ada nada yang agak keberatan kalau anak akan bisa karena tidak ada yang layani. Jadi mama harus nyontek papa ini. Papa harus, wah tolong, ayo sama-sama kita support dari kiri kanan. Lho kesel. Papa ini ku sing anu malah niku pun menawi diprovokasi kalau Nah itu kayaknya anu lho napa nduk ayo nggak balik nang pondok nang aku kan usahane pak sik justru nek nduk ancane mesakne nang bapak please deh anaknya bapak yang cantik, anaknya mama yang cantik ke pondok. Okay, you understand? Oh no ma. Ya Bunda, mungkin kalau nganu malih, kalau nyangka malih gimana duluan Bunda. Berarti kalau ini kita sih meneruskan ngoten nggih, boten nganu nggih Bunda. Teruskan aja. Nggih Bunda. Bismillah dihabisin kontraknya, jangan lupa di setiap waktu Fatihah Putri ya Allah lembutkan hati anak hamba ya Allah untuk kerso malih datang pondok. Allah nanti akan mengatur hatinya. Oke, Bu? Nggih, matur nuwun Bunda nggih, matur nuwun penyanyi. Nggih, ya. Nggih, monggo yang lain. Alhamdulillah, barakallah Ibu Nyai atas jawaban saking Ibu Nyai kagem Ibu Umi Hasanah khususipun tapi umumipun sedaya jamaah ingkang rawuh nggih. Masyaallah. Nggih jamaah monggo ada lagi. Pokoknya sakniki gado-gado MC ning yen. Monggo. Derek gado-gado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Mardiana. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Istiqomah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barakallah. Nggih, perkenalkan nama kula Iswatul Saudah, Bunda dari Lampung Timur. Oh, Lampung. Oh, tangga Lampung. Insyaallah. Izin bertanya, Bunda. Ya. Napa kula kan teng Taiwan iki nderek ngaji. Alhamdulillah teng mriki nggih beda dengan di rumah. Alhamdulillah teng mriki niki mandanan tenang, hatinya tenang, bersih. Terus walaupun gajian niku napa mboten masuk di hati, cukup di tangan, maksudnya nggak seneng kan dari dulu belum pernah ngerasain gaji besar gitu Bunda. Nggih. Nah, teng mriki dapat gaji besar. Niku seneng, tapi mboten di hati. Nah, sakniki semakin napa dapat gaji kathah niku kan mikirnya masa depan nggih. Nah, niku kula investasi nabung ngono kuwi napa gimana caranya agar mempertahankan hati kita itu tidak berisi duniawi Bunda, maksudnya tetap tenang, bersih, karena dari dulu belum pernah merasakan ketenangan seperti sekarang.
Oh begitu Ibu. Maaf kalau boleh tahu faktor utamanya apa? Nek faktor utama pripun? Nek kula niki Faktor utama yang nggak pernah ngerasa bahagia itu apa? Sekarang niku napa nggih ndereki ngrungokne Ustazah Halimah Al Idrus niku lho, ceramah niku kok ketularan bersih hati, ketenang, mboten dunia hatinya mboten enten perasaan dunia, maksudnya mboten penting meneh lah. Perasaan maune kan menggebu-gebu cinta kalih manusia niku pernah dikecewakan. Terus dunia ngejar dunia kerja sampai banting tulang pagi siang sore malam mboten enten nyotrone habis sekali lagi. Maksudnya dunia saat ini kayak mboten enten artine apa gimana cara mempertahankan agar sampai kita meninggal gitu. Pengennya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ibu Mardiana Lampung Timur ya. Mboten, Iswatun Saudah dari Lampung Timur. Sayang, untuk tidak hanya untuk mempertahankan hati agar tidak terlalu tomak dan rakus terhadap harta. Pokoknya bagaimana kita mempertahankan jadi orang baik. Bagaimana kita bertahan selalu bisa menjadi orang baik. Salah satunya adalah bergaullah dengan orang yang tingkah lakunya, yang perilakunya membuat kita semangat taat kepada Allah. Yang kedua, bergaullah dengan orang yang ucapan-ucapannya menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya untuk membuat kita menjadi baik, maka bentuklah komunitas orang-orang yang baik. Karena kalau kita baik, benteng tidak begitu kokoh, kemudian bergaul dengan komunitas yang tidak baik, maka kemungkinan terintervensi kejelekan, keburukan orang yang tidak baik tadi akan ke kita. Tetapi kalau kita sering bergabung dengan komunitas-komunitas orang-orang yang solihah, karena kita perempuan, insya Allah kebaikan yang tertanam di diri kita akan semakin subur. Kenapa? Karena bisa jadi tersirami oleh kalimat-kalimat penyemangat, kalimat-kalimat motivasi oleh bunyai, atau mungkin oleh motivator, atau mungkin ustazah, atau mungkin seorang yang panjenengan idolakan. Jadi supaya hati ini tetap tenang, tetap merasa dunia itu penting, tetapi tidak sampai mengalahkan kita, awake dhewe nek iso numpai bondo, ojo ditumpahi bondo. Artinya kita yang harus menyetir harta, kita jangan disetir harta. Kalau kita disetir harta, yang ada nanti kita akan jauh dari Allah. Tapi kalau kita yang menyetir harta akan menjadi jembatan kita menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah engkau tahu bahwa dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati kita ini menjadi tenang? Termasuk berzikir itu ingat kepada Allah, bukan hanya zikir lisan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu saja tidak. Berzikir artinya juga mengingat semua tuntunan-tuntunan yang disyariatkan oleh agama. Karena kita berada dalam syariat agama, sudah secara otomatis ketenangan kita dapatkan. Kenapa? Karena kita berada di jalannya Allah. Siapa yang berada di jalannya Allah, maka yang ada adalah bahagia. Bahagianya adalah bahagia sejati, bukan bahagia semu. Kenapa? Karena bahagia ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan Ustazah, sekarang itu saya kayaknya merasa harta itu kurang begitu penting. Silahkan, tetapi disadari atau tidak bahwa kita hidup di dunia. Sekarang itu kita sedang hidup di dunia. Karena kita sedang hidup di dunia, ya maka kita mau tidak mau ya kena perangkat dunia. Perangkat dunia itu apa ya? Kasab, termasuk usaha. Kita mau haji juga butuh harta. Kita mau ngaji juga butuh paketan. Kita mau sholat kita juga butuh harta berupa mukena, sajadah dan yang lainnya. Akan termasuk bagus panjenengan punya pikiran. Sekarang saya ngerasa itu ya harta itu ya penting sih, tapi nggak sampai menguasai hati bagus.
bagus. Kalau bisa ya lanjutkan seperti itu dengan bergaulah dengan orang-orang yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah dan semakin benci dengan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Teruskan rasa itu, teruskan dengan cara amaliyah ubudiyah. Lakukan, Quran dibaca, kalau ada sempat waktu bibir bergerak tanpa harus memegang tasbih, sambil kerja di juragan, sambil menyuapi mungkin neneknya atau kakeknya yang di sana, sambil sebut-sebut asma Allah. Insya Allah nanti akan sangat seiringanlah kebahagiaan lahir dengan kebahagiaan batin. Itu Ibu, kalau orang tua silahkan ditanyakan lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu untuk tanya jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel. Istiqomah ya. Allahu Akbar. Barakallah. Ya ini kan kalau situ Fatona Salampung domisili di Taipei. Izin bertanya ya, tapi sebelumnya mohon maaf kepada semuanya saja tanpa ada niat untuk menyinggung sama sekali. Pertama Bunda, tentang cara kita mengaji Al-Quran. Nah, dalam kita belajar Al-Quran itu kan guru tidak cuma satu ya Bun, minimal 2 atau 3 dan sebagainya seperti itu. Nah, guru yang satu itu mengajarkan kita apabila kita tidak kuat membaca Al-Quran dalam satu ayat itu tidak kuat, maka memutus itu lebih baik. Dengan catatan memutus dengan kalimat yang pas, nanti ya Bun. Tuh. Terus guru yang berikutnya mengajarkan ngoyori tek rapopo sampai suaranya itu sampai nekek itu juga enggak apa-apa, itu lebih baik. Nah, untuk diri kita yang awam mau belajar itu, kita harus mengambil yang mana yang lebih baik menurut Nyai untuk kami, wabil khusus saya, Bun. Yang pertama. Terus yang kedua, jika seseorang suka meminjamkan lah, ini istilahnya, kalau dipinjam utangnya sarung ya Bun, meminjamkan uang. Nah, dengan cara dikasih tempo. Nah, otomatis karena itu perbuatan yang menyenangkan bagi yang meminjamkan, tapi di sisi lain bila mundur atau temponya mundur tanpa ada ketentuan itu Bun, itu merasa gundel, itu bagaimana Bun? Apakah pahala itu bisa hilang Bun? Manten kemauan. Jadi sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ibu Nyai langsung dijawab. Ini pertanyaan terakhir Bu Nyai ternyata. Oh gitu. Aku suka MC-nya ceria sekali ya. Alhamdulillah Bu Nyai, ini karena nikmatnya bersyukur, pokoknya wonten pundi kemawon tetap bersyukur. Panjenengan dari mana? Saking Lampung Timur Bu Nyai. Tapi kok Jawa? Nggih, bapake saking Semarang Bu Nyai. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayangku Ibu Fatona dari Lampung yang sekarang berada di Taipei, pertanyaan yang ke-1, Pak Yaya 1 matur. Sebaiknya ketika tidak kuat satu ayat nafas terengah-engah maka diwasolkan saja. Yang kedua, masuk sampai nekek-nekek ora apa-apa itu lebih baik. Cari yang pertama. Jadi kalau tidak kuat diwasolkan. Contoh, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, kan tidak kuat. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang contoh di tengah-tengah gitu mana ya? Itu umpamane. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Kan ya
sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Itu ora diterusnya kan sampai segitunya. Ngaji menjadi tidak nyaman, ngaji menjadi seperti tertekan, ngaji menjadi tersiksa. Nanti keenjoyan, kefainan ngaji menjadi tidak ada. Jadi ambil langkah yang nomor 1, Bu, diwasolkan saja, ya. Ya, artinya diwasolkan kalau tidak kuat ya mandek deh tengah-tengah. Surat sing Jawa yang tidak ada waqaf gitu ya. Yang saya hafal pendek-pendek, misalkan Ar-Rahman itu kan pendek-pendek semua ya. Misalkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum, umpamane tok-toke Bu nggih, itu tidak kuat. Cuma di situ saja. Walladzina kafaru innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Balik a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketimbangannya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim tahum amlatu dirhum. Timbangannya seperti itu. Ambil langkah yang pertama, wasol. Kemudian pertanyaan yang kedua, sering loman nyili duit nang konco dengan syarat diwene tempo. Yuk aku nyileh apa duit piro 1 juta yo pirang dino semayane saulan ayo ya wes saulan tenan lo ya. Ternyata tempo sebulan nggak dipenuhi, malih mana sakulan 2 dino, goro-goro mana 2 dino, akhirnya yang utang itu semayan dari ini saulan tiba ayo 2 dino lebih begitu, ora tepat waktu umpama. Pertanyaannya, apakah grundelnya ini bisa menghilangkan pahala? Di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan untuk belajar ikhlas. Apa ilang apa ora ganjarane ora usah dipikir wis. Ora usah dipikir ilang apa ora, yang penting jenengan masih yang grundel, jenengan sudah berbuat baik, minjemi teman. Gitu aja sudah. Nggih. Untuk selanjutnya minta tolong kepada yang dipinjemi, bro, tolonglah bro, bantu aku agar aku nggak kehilangan devisa pahala begitulah. Maksudnya gimana sih? Ya lah janji 3 wulan ya 3 wulan lah, ojo lebih kok aku ki nggak ngrindel kono kuwi. Oh wis. Supaya misalkan Bunda Fatona suka minjemi gitu ya, minjemi saya Nur Laila gitu ya. Janjinya saulan. Lah aku kan tahu, lek Bu Fatona ini nanti akan grundel kalau lebih dari 1 bulan. Biar enggak grundel saya, Mama Fatona maaf, ini sudah 1 bulan, maaf. Ya apa jalan sepuro? Maaf, kemarin aku kan semuanya 1 bulan, tapi ternyata belum ada, maaf, please deh, maaf. Nah, ada komunikasi ini kan Bu Fatona nanti, biasa Ira itu, kan malah begitu. Jadi kita ciptakan peluang-peluang bagaimana teman tidak terkotori dengan grundelnya. Kemudian yang disili juga belajar untuk disiplin tepat waktu, tidak molor-molor begitu Ibu. Dan sebagai penutup Ibu, kalau kita meminjami orang, maka niatkanlah hanya meminjami. Ojo sampai koyok kebiasaan neng desa-desa, yuk nyila duitnya pira 2 juta renek ojo enak deng, tapi yo nganu yo ngerti toh. Insyaallah mboten Bunda. Enggak ini aja lah ya, wacana saja, ngerolasi gitu umpamanya gitu ya. Oh ya wes, saya sarankan kepada bolo-bolo saya, timbangane nyili itu kayaknya menolong. Kayaknya kalau Anda nyili tapi akhirnya ngerolasi, pertolonganmu kepada temanmu itu nanti akan berbuah siksa di akhirat. Maka lebih baik ora usah nyili, lebih baik tidak usah nulung kalau berakibat dipentung malaikat neng akhirat. Oke Ibu, begitu. Mohon maaf
jika penjelasan saya kurang jelas atau mungkin ngaji saya kurang enak, mohon maaf, tolong saya diajari. Tapi saya sudah tersanjung, sudah diajak bergabung dengan Sunan Ampel di MT Iwamit On Air ini. Terima kasih Ibu MC yang ceria, juga Ibu Puji. Ibu Puji sehat selalu, Ibu Puji juga Papa Sunmawan. Semoga di usia yang ke-38 cintanya lebih kan, ini 3 tambah 8 kan 11, maksimal angka kan 10. Wow, keren. Mudah-mudahan cintanya semakin cintanya overload pokoknya sampai kutah-kutah ya Allah. Papa Sunmawan, salam kenal dari saya, Bu Nur Aida dari Banyuwangi. Jangan lupa kalau ada apa-apa hubungi di 081 336 349 774. Siap untuk memberikan layanan tanya jawab. Oke, terima kasih. Nggih, syukran kasiran jazakillah khairal ahsanal jaza kepada beliau Ibu Nyai nggih ingkang sampun paring wedal masyaallah mbagakaken ilmunipun, mugi-mugi tambah barokah nggih Ibu Nyai. Allahumma amin. Terima kasih. Masalah Ibu Fatonah nggih, janjina emang saulan tiba kedawan-dawan. Orang Indonesia Ya Allah, biasanya nggak mau baca. moga-moga ndang kelingannya rutang dan iman Ibu Fatonah ora ilang, ora kurang ya Bu. Kita langsung untuk Bu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nggih kersane mboten sepaneng Bu Nyai. Pikantuk ilmu nggih tapi insyaallah bahagia ngoten niku. Alhamdulillah nggih. Mboten nambah nuwun Bu Nyai keranten wedale mboten anu niki pun disundul kalih Ibu Koordinator Sunan Ampel. Kagem Ibu Nyai nyuwun nggih barokah donganipun Ibu Nyai kagem khususipun kagem Ibu Puji Lestari ingkang gadah damel tasyakuran lan umumipun damel sedaya jamaah. Matur nembah nuwun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul wahid wal akhir wa sallam wa tabarak wa ta'ala kullu sahabati rasulullah wa hamdan rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yabghi jalalikal karim wa ghirsan. Ya Allah, inna ya Allah sedaya anggota pengajian majelis taklim Sunan Ampel ya Allah. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وازواجنا وجماعتنا في Majelis Taklim Sunan Ampel Iwamit On Air ya Allah min ahlil ilmi ahli tuqa ahlil khair ahlil huda ahlil afaf ahlil syuha ahlil rusuki ahlil sadaqah ahlil Quran ahlil sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bashar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayna wal maqama rabbayana saghara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nur Laila dari Kabupaten Banyuwangi. Awal akhir jika ada yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran kasiran jazakillah khairal ahsanal jazah dumateng Ibu Nyai ingkang sampun nyempataken